Yang namanya toksik itu kan suatu hal yang memang udah beracun ya, suatu hal yang memang gak sehat. Suatu relasi yang dinamakan toksik itu memang relasi tadi itu udah gak bisa jalan dua arah. Misalnya satu yang jauh lebih dominan dibandingin yang satunya. Padahal yang namanya relasi itu kan harus dua arah dan seimbang gitu. Yang satunya itu terlalu menguasai, misalnya nih contohnya dia nggak pernah merasa bersalah, sehingga dia selalu mendominan di dalam relasi itu, sehingga relasi ini masih nggak berkembang gitu. Relasi ini akan menjadi suatu yang stuck karena ya tidak bertumbuh. Pengenalannya cuma dia yang benar dan dia nggak pernah ngerasa bersalah. Ya itu udah pasti toksik ya. Yang kedua, kalau toksik itu ya itu tadi, misalnya sudah ada abuse gitu ya, physical abuse gitu ya kadang-kadang. Tapi sebenarnya banyak loh. Sebenarnya meskipun kita tahu ya, kalau kita baca gitu atau kita dengar gitu, selama masa pacaran itu sudah ada physical abuse, kita kan pikir, ngapain ya waktu masa pacaran aja ini udah ada physical abuse gitu. Tapi mereka yang udah masuk di dalam masa pacaran itu, mereka masih akan bertahan gitu di situ. Sebenarnya kenapa sih meskipun ada toksik ini? Karena satu, mungkin di dalam kebutuhan dia yang terbesar adalah kebutuhan untuk dimiliki. Sedangkan itu dia benar-benar dia dapatkan di dalam pasangannya ini. Tapi ya itu, setelah dia melakukan abuse itu dan dia bisa sorry dan akhirnya dia luluh, akhirnya dia menerima lagi. Tapi akhirnya kejadian itu berulang lagi gitu ya. Abuse itu nggak cuma secara fisikal, tapi abuse itu juga bisa secara verbal ya, secara emosional gitu. Jadi segala macam yang abuse itu nggak ada yang namanya khilaf, nggak ada yang namanya itu secara spontan kayak gitu ya. Pasti itu sebenarnya sudah ada gitu loh, sudah ada di dalam karakternya dia gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu yang sudah terjadi, ya kita benar-benar harus benar-benar ngebuka matanya gitu. Ini nih masa pacaran loh, belum masuk masa pernikahan. Apakah kamu itu ready di dalam masa seumur hidupnya itu setelah menikah itu akan menjalankan suatu hal yang sama nih, seperti itu. Meskipun ada bagian-bagian kebutuhan yang kita dapatkan tadi itu, tapi sebenarnya ada bagian yang lain yang kita suffer di situ. Karena masa pernikahan itu bukan masa kita membimbing orang, itu udah lewat. Jadi kalau misalnya dalam masa pacaran ini kita rasa kita nggak bisa gitu ya, nggak bisa menerima itu, ya mendingan stop, nggak usah kita coba-coba lagi. Yang udah namanya toxic itu pasti sudah ada suatu hal yang memang dalam relasi itu udah ada racunnya gitu.